Rabbi ya Allah, waj'al jadikanlah ya Allah mujtama'na perkumpulan kami ya Allah ghayatuh husnul khitam, puncak daripada harapan kami ya Allah setelah kami panjang umur taatillah ditutup usianya kita dalam keadaan husnul khitam. Amin ya Allah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Amin ya rabbal hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di mana kita setiap di bulan Rabiul Awal bukan hanya di wilayah aja, bukan hanya di Indonesia saja, bahkan hampir seluruh dunia merayakan akan peringatan hari lahir manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad. Agar kita yang memuliakan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita yang ikut andil dalam mensukseskan ini mendapatkan keberkahan barakah daripada Rasulullah. Agar kita yang hadir seperti ini mudah-mudahan terus kenikmatannya bersambung sampai nanti kiamat di padang mahsyar di bawah liwa baginda Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Karena di dalam kita menghadiri ini peringatan Maulid, secara tidak langsung kita menjalani akan perintah Allah dan mengikuti akan apa yang diperintahkan, akan apa yang dilakukan, akan apa yang diikrarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Itu yang dimaksud kita mengikuti kepada Rasulullah daripada ucapannya, daripada perbuatannya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah, apa yang diikrarkan di hadapan Rasulullah, kita mengikutinya. Dulu di zaman Nabi ada yang memuji di hadapan Nabi, Nabi pun tidak melarangnya. Kalau memuji saja tidak dilarang, bagaimana kalau seandainya menceritakan akan sejarah Nabi Muhammad? Nah, ini kan kita pembacaan Maulid itu apa? Membaca dan mentelaah, mengkaji dan mendengari akan sejarah singkat manusia yang mulia. Ya kan kita ini kan pengen, tabiatnya kita manusia itu kan senang dengan sesuatu yang indah. Hasan bin Thabit mengatakan, wa ajmalu minka lam tara aini qattu wa ahsanu minka lam talidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'. Ada Hasan bin Thabit memuji di hadapan Nabi Muhammad. Apa pujiannya? Wa ajmalu minka, dan yang lebih indah darimu, lam taro aini gotu, belum pernah nih kedua mata akan memandangnya. Yang kita lihat dengan keindahan rupanya seseorang itu nggak ada apa-apanya dibandingkan keindahan wajah mulia baginda Nabi. Kita kan berharap ya kan, ya, membaca, mengkaji, mendengari sejarah orang yang ganteng luar biasa. Mudah-mudahan anak keturunan kita biar pada ganteng semuanya. Bukan hanya ganteng mukanya saja, yang lebih pentingnya akhlaknya juga mengikuti akan akhlaknya Rasulullah. Wa ahsanu minka lam talidin nisa, dan yang lebih bagus, belum pernah perempuan melahiri daripada apa yang telah dilahirkan oleh ibunya Rasulullah yang bernama Sayyidah. Kalau biasanya perempuan itu tanya, bagaimana rasanya ketika lagi hamil, mengandung anaknya, ketika melahirkan, luar biasa. Perjuangan yang luar biasa.
sakit yang luar biasa. Ketika keluar pun Masya Allah. Tapi Nabi berbeda. Manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Nabi ketika lahir, bayinya Nabi langsung sujud, mengangkat kepalanya, matanya ke atas langit, kemudian dia genggam jari-jarinya. Makhtunan, makhulan, masruran, maktu as-surrah. Nabi Muhammad ketika lahir sujud, udah udah ada sifat matanya. Terus maktu as-surrah, pusarnya itu tali pusarnya udah terputus. Bergembira, udah juga makhtun, sudah sunat. Dalam itu udah bersujud. Ketika melahirkan Rasulullah, Sayyidina Aminah nggak ada keluar kotoran sama sekali. Jadi nggak ada keindahan yang melebihi daripada keindahan ketika lahirnya baginda Nabi Muhammad. Kemudian dilanjuti, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan wahai Muhammad mubarra', sepi, tidak ada daripada sedikit pun daripada kekurangan. Yang ada hanyalah kesempurnaan, yang ada hanyalah keindahan yang ada pada jasad mulia baginda Nabi Muhammad. Ka'annaka, seakan-akan engkau khuliqta kama tasya', seakan-akan engkau diciptakan sebagaimana yang engkau kehendaki. Ketika mendengar seperti itu, enggak ada Nabi melarangnya. Terus apa salahnya kita mengadakan akan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW? Kita ini sudah ditinggal oleh Nabi dari 14 abad yang lalu. Kita nggak akan cinta kepada seorang kalau kita tidak mengenal. Sehingga adanya ini kajian dan pembacaan rawi Maulid Nabi Muhammad, secara tidak langsung sedikit demi sedikit kita memperkenalkan diri kita ini siapa Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad orangnya seperti ini. Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjal, bukan muajjal. Kalau kita ini diundang sama orang kaya, sama orang yang bukan kaya, kadang kita milih dulu nih. Oh, ini orang kaya nih, lebih dulu. Tapi enggak, Nabi Muhammad akhlaknya beliau apabila dipanggil oleh orang yang tidak mampu, beliau bersegera. Itu akhlak mulia Nabi Muhammad. Ya da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib. In udhi, kalau Nabi dipuji, Nabi dihina, dicaci maki, Nabi enggak membalas. Tapi itu berkaitan dengan Nabi. Tapi kalau udah berkaitan idza dhiya haqqullah lam yakun ahadun li ghadabih. Tapi kalau sudah berani-berani melanggar akan perintah Allah, tidak ada yang berani melawan akan kemarahan Rasulullah. Makanya kita belajar, kita mendengari, kita membaca ini biar timbul nih di dalam sanubari kita akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah cinta, modalnya cinta. Mau dikemanain aja, mau apa aja, dia berani berkorban. Hartanya, pikirannya, tenaganya, bahkan nyawanya untuk orang yang ia cintai. Itulah cinta yang benar-benarnya, yang sejati. Makanya disebutkan idza kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'. Apabila cintamu itu benar-benar cinta kepada Rasulullah, maka buah daripada cinta tersebut bertambah ketaatanmu kepada Allah, bertambah ketaatanmu kepada Rasulullah. Innal muhibba, karena sesungguhnya orang yang mencintai kepada orang yang ia cintai, la muti'u, sungguh dia akan taat dan tunduk. Kalau sudah kita cinta, makanya ada kalimat muhibbul mahbub, mencintai orang yang dicintai, kita akan dicintai.
Yakin